Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Bari. Kita masuk ke materi matematika. Ini adalah materi yang terakhir dari peluang, karena habis materi ini kita tinggal latihan mereview soal untuk persiapan ujian akhir semester. Yang akan kita bahas kali ini adalah peluang empirik, peluang komplement, dan frekuensi harapan. Oke, pengertian dari peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian suatu A terhadap percobaan yang dilakukan. Kalau kita buat rumusnya, peluang empirik PA sama dengan kejadian A dibagi dengan percobaan yang dilakukan. Oke, langsung contoh saja biar jelas. Sebuah dadu ini dilempar sebanyak 30 kali. Nah, jadi di sini 30 di sini ini menyatakan dia percobaannya dilempar sebanyak 30. Berarti tadi namanya NS ya. Nah, kalau satu dadu dilempar itu akan menghasilkan dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 30 kali lemparan itu dadu 1 muncul 3 kali, dadu 2 muncul 5 kali, dadu 3 4, dadu 4 7 kali, dadu 5 5 kali, dan dadu 6 muncul 6 kali. Ini semuanya ada 30 kali. Nah, pertanyaannya, tentukan peluang empirik muncul mata dadu 3. Dari 30 kali pelemparan, mata dadu 3 itu muncul sebanyak 4 kali ya. Di sini kita bisa lihat mata dadu 3 muncul 4 kali, maka peluang empirik muncul mata dadu 3 adalah 4 per banyak percobaan 30. Sangat mudah ya anak-anak. Oke, tidak ada pertanyaan. Contoh yang kedua. Sekarang kita koin ya. 2 koin kita lempar bareng-bareng nih. Langsung 2 koin itu 20 kali. Nah, didapatkan hasil antara lain ya. Jadi kalau 2 koin kita sudah belajar, kalau kita dilempar itu ada 4 kemungkinan ya. Bisa angka gambar, bisa angka-angka, atau gambar-gambar, atau bisa angka gambar. Ada 4 kemungkinan. Nah, untuk yang pertama angka gambar itu muncul sebanyak 6 kali. Untuk angka dua-duanya angka 5 kali. Untuk angka gambar itu 5 kali, dan untuk dua-duanya gambar itu 4 kali. Jadi ini total semuanya 20 kali percobaan. Pertanyaannya adalah tentukan peluang empirik muncul 2 koin bersisi sama. Oke, 2 koin bersisi sama itu, nah, bisa angka-angka, kan sisinya sama tuh, angka-angka. Bisa juga gambar-gambar. Angka-angka itu ada 5 kali muncul. Gambar-gambar ada 4 kali muncul. Maka peluang empiriknya adalah 9. Nah, kita tambahkan 5 tambah 4, 9 per banyak percobaannya 20. Jadi 9 per 20. Sangat mudah ya anak-anak. Oke. Contoh ketiga biar lebih jelas. Si Mehmet melakukan latihan penalti ya. Dia nendangnya 20 kali. Hasilnya antara lain golnya 16 kali, ditepis 3 kali, keluar gawang 1 kali. Nah, pertanyaannya adalah tentukan persentasi gol si Mehmet ketika melakukan penalti. Nah, di sini persentase ini adalah peluang empirik karena si Mehmet telah melakukan 20 kali percobaan. Ya. Jadi gol 16 kali, maka peluangnya adalah 16 per total cobanya 20. Jadi peluangnya 16 per 20. Tapi di sini ditanyanya adalah persentase. Kalau persentase itu berarti dalam bentuk persen, tinggal kita kalikan 100%.
Jadi persentase gol adalah 80%. Oke, saya kira cukup mudah ya anak-anak ya. Lanjut. Sekarang kita masuk subjek berbeda, yaitu peluang komplement satu kejadian. Oke. Harus diingat kalau peluang itu antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu tidak mungkin, kalau 1 itu pasti terjadi. Nah, peluang itu antara 0 sampai 1. Peluang komplement ya hanya berisi 2 kejadian saja. Ya, jadi peluangnya itu tidak kemana-mana, cuma hanya 2 kejadian. Nah, 2 kejadian itu bisa ditulis dengan PA ya. PA sama lawannya PA. Kalau ditambah 1 karena peluang itu 1. Atau peluang suatu kejadian adalah 1 dikurangi peluang selain kejadian itu. Ya, biar lebih paham. Ya, PA itu peluang kejadian A, kalau P ada C itu complement ya, artinya komplement itu berarti kebalikan dari peluang kejadian A. Contoh misalnya, Messi mencetak gol penalti itu 0,89. Atau kita jadikan persen itu berarti 89% Messi itu mencetak gol. Pertanyaannya adalah, tentukan peluang Messi tidak bisa mencetak gol. Jadi kan ada 2 kejadian di sini, antara gol sama antara tidak ya. Jadi perhitungannya adalah 1 dikurang 0,89. Maka peluang tidak gol adalah 0,11 atau cuma 11%. Paham ya? Oke, mungkin kita ke soal yang lebih sulit lagi. Perhatikan nih. Contoh yang kedua. Jadi ada 2 anak nih, namanya Andi sama Badi. Teman akrab. Mereka melakukan ujian bersama untuk tes masuk perguruan tinggi favorit. Ya. Bila peluang Andi dan Badi lulus tes masing-masing 0,82 dan 0,75, tentukan peluang salah satu dari mereka lulus tes. Oke, di sini kita lihat peluang Andi itu berarti 0,82, sedangkan peluang Badi itu adalah 0,75. Oke, kita akan jawab. Data yang kita dapat adalah peluang Andi lulus 0,82, Badi lulus 0,75. Nah, sekarang kita cari komplemennya. Berarti peluang Andi tidak lulus adalah 1 dikurang 0,82, yaitu 0,18. Kalau Badi yang tidak lulus adalah 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,25. Nah, sekarang kita cari kemungkinannya nih. Ini harus dipahami dengan benar-benar nih. Kalau Andi dan Badi dia ujian, itu ada 4 kemungkinan. Ya, bila mereka tes ada 4 kemungkinan nih. Yang pertama, Andi lulus, Badi lulus. Berarti peluangnya adalah 0,82 si Andi lulus dikali 0,75 si Badi lulus. Berarti peluang mereka kedua-duanya lulus 0,615. Kemungkinan yang kedua, si Andi lulus, Badi tidak lulus. Nah, peluang si Andi lulus, Badi tidak lulus adalah Andi lulus 0,82 dikali Badi tidak lulus 0,25. Jadi peluang Andi lulus tapi Badi nggak lulus itu 0,205. Kemungkinan yang ketiga, Andinya tidak lulus tapi Badinya lulus. Berarti peluangnya adalah 0,18 Andi tidak lulus dikali 0,75 Badi yang lulus. Sama dengan 0,135. Yang terakhir kemungkinannya adalah Andi tidak lulus, Badi juga tidak lulus. Nah, berapa peluangnya dua-duanya nggak lulus? 0,18 dikali 0,25, jadi 0,045. Ini sangat kecil sekali kalau kedua-duanya tidak lulus. Nah, pertanyaannya lagi, kita ulang lagi. Ya. Pertanyaannya adalah
peluang salah satu dari mereka lulus. Ya, kalau salah satu dari mereka lulus itu berarti kita tambahkan nih. Andi lulus, Badi kagak. Atau yang keduanya, Andi yang nggak lulus, Badinya lulus. Berarti kita tambahkan 0,205 ditambah 0,135. Maka peluang salah satu dari mereka lulus adalah 0,340. Oke ya, mudah-mudahan paham. Oke, lanjut. Terakhir kita bicarakan frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadi adalah K, maka frekuensi harapan kejadian K adalah FHA sama dengan N dikali PA, di mana FHA itu frekuensi harapan, N itu banyak percobaan, PA itu peluang kejadian A. Bingung? Contoh. 2 buah dadu dilempar 100 kali. Wah, capek banget nih ya. Sekarang tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu bersisi sama. Oke. Mata dadu bersisi sama itu kemungkinannya bisa dari 36 kemungkinan, itu ada 6 kemungkinan, yaitu bisa 1-1, ya kan, sama kan? Bisa 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Oke. Berarti peluangnya adalah 6/36. Nah, ditanya adalah frekuensi harapan. 2 dadu bersisi sama, berarti FH frekuensi harapan sama dengan N percobaan dikali peluangnya. Berarti 180. Oh ya, ini maaf. Di soal ini kita ganti bukan 100 kali tapi 180 ya, diganti dikali peluangnya 6/36. Jadi kita dapat 30. Artinya apa 30? Artinya dari 180 kali pelemparan dadu, muncul dadu bersisi sama, kemungkinan besar itu ada 30 kali. Oke, paham ya? Oke, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan materi kali ini kalian bisa memahami dengan baik. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.